Saudara, hari ini kita bahas satu tema ya tentang Immanuel, tanda Immanuel dari Perjanjian Lama, dari nubuatan tanda ini bagi kita hari ini. Saya bacakan dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14 ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu suatu tanda, suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau suatu dari tempat yang tertinggi di atas." Tetapi Yahas menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu kata Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan dinamakan ya, akan menamakan dia Immanuel. Ya. Nah, saudara, mengapa tanda seperti ini perlu ya? Untuk apa kira-kira tujuan Tuhan memberikan tanda Immanuel ya, seorang anak laki-laki yang lahir dan menamakan dia Immanuel ya, untuk Ahaz ya. Kenapa Tuhan mau memberikan tanda ini? Nah, saudara, ini sangat berkaitan dengan latar belakang atau apa yang dialami oleh kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz. Pada masa pemerintahan Ahaz ya, dia kan raja yang baru memulai pemerintahannya ya, sekitar tahun 735 sebelum Masehi. Nah, waktu dia mulai memerintah, belum berpengalaman, ada Raja Aram, rezim namanya, dan Raja Israel, ya namanya Pekah gitu ya, Pekah atau Pekah. Nah, keduanya ini bersekutu ya, bersatu untuk memerangi Yerusalem, memerangi Ahaz. Mereka memaksa kerajaan Yehuda untuk bersekutu dengan mereka, yang menjadi bagian daripada mereka. Ini karena memang Ahaz belum berpengalaman, jadi mereka mendesaknya, memaksanya gitu ya. Nah, Ahaz sangat takut. Kalau baca daripada eh, seluruh pasal 7 itu, Yesaya pasal 7, kita mendapati Ahaz itu sangat takut dan memang rakyatnya itu juga sangat gentar. Ya, dan hati mereka tuh terguncang sekali. Mereka digambarkan ketakutan mereka itu seperti pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin. Ya, nah ini gambaran yang mereka dipakai untuk menggambarkan mereka begitu gentarnya terhadap kedua pasukan gabungan ini, kedua raja yang bersatu ini. Nah, sudah kalau lihat ya, ketakutan mereka sebenarnya, ketakutan yang dialami raja dan rakyat Yehuda, sebenarnya bukan hanya soal tekanan politik dari dua raja itu. Tetapi sebenarnya lebih dalam daripada itu, ini adalah persoalan rohani. Mereka mengalami sebuah krisis rohani, krisis di dalam iman. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di kitab lain, di 2 Tawarik pasal 28 ayat 1 sampai 5, kita akan lihat apa yang terjadi dengan Ahaz ketika dia mulai memerintah. Ya. Ahaz berumur 20 tahun waktu dia menjadi raja. 16 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Dikatakan ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Dia juga membakar korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Saudara bayangkan ya, ini yang dia lakukan ketika dia menjadi raja. Seperti perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari hadapan Israel. Dia mempersembahkan korban ya, korban bakaran di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Nah, ini yang dia lakukan. Ya, saudara lihat kerohaniannya begitu merosot dibanding leluhurnya. Sebab itu Tuhan berkata, Tuhan Allah menyerahkannya ke dalam tangan Raja Aram. Mereka mengalahkan dia, menawan banyak orang daripadanya,
yang kemudian diangkat ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Ini yang terjadi, ya. Tekanan politik yang dia alami itu dimulai dengan kemerosotan kerohaniannya, krisis iman kepada Tuhan. Dan di dalam kondisi krisis, saudara, seringkali memperlihatkan kerohanian seseorang itu atau pilihan seseorang di dalam mengambil jalannya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Ahaz itu di 2 Raja-Raja 16 ayat 7 sampai 9. Ya, Ahaz menyuruh utusan ke Tiglat-Pileser, ya, Raja Asyur, dan berkata, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang ada di rumah Allah dan dalam perbendaharaan istana raja, mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkat penduduk-penduduknya, ya, tertawan ke Kir, tetapi rezim dibunuhnya. Di dalam kasus Ahab, ya, apa yang dia lakukan di dalam tekanan politik, nah, itu akhirnya membuat dia di dalam imannya itu, ya, tidak mencari Tuhan. Dia justru datang mencari pertolongan Raja Asyur dari manusia. Dia bukan datang kepada Tuhan yang mengangkatnya menjadi raja, tetapi mencari Raja Asyur untuk mendapatkan pembebasan. Nah, cara yang dipilih Ahaz ini itu kan sudah jelas. Ya, dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, padahal Allah telah berjanji akan melindungi keturunan Daud. Ya, di dalam bacaan Yesaya tadi ada sebut Daud di situ, sengaja dimunculkan. Dia keturunan Daud dan Allah itu akan menjaga tahtanya keturunan Daud ini di kerajaan Yehuda. Tapi Ahaz tidak punya iman seperti raja-raja sebelumnya atau seperti Daud leluhurnya itu. Dan kalau kita lihat lagi, iman daripada Ahaz ini sangat kontras dengan putranya nanti, si Hizkia, yang kemudian menjadi raja yang mereformasi, reformator. Nah, kalau kita lihat, ya, ini Ahaz ini sangat-sangat terpuruk di dalam kerohanian. Bahkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, tidak beriman kepada Tuhan. Imannya diselewengkan dengan berhala-berhala yang ada di situ. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat ini kan kalau bicara krisis iman, ini sering menjadi tantangan yang dihadapi orang Kristen. Bahkan dialami mungkin setiap orang percaya di sepanjang zaman sampai hari ini. Iman itu di-challenge, ya, ditantang untuk tetap teguh atau tidak begitu. Ya, ada banyak bentuk di dalam tantangan iman orang Kristen yang bisa membuat iman itu krisis. Ya. Misalnya contohnya kepada saudara-saudara kita yang mengalami penganiayaan di negara-negara lain. Misalnya di Nigeria itu, ya. Atau di Tiongkok yang sering kita juga doakan orang-orang Kristen yang dianiaya. Nah, mereka kan berjuang di sini mempertahankan iman untuk tetap teguh dalam tekanan politik negara atau tekanan daripada kepercayaan yang lain, ya. Dan negara ini juga terlibat di dalam menekan mereka. Nah, ini kan sebuah yang mengguncang iman, sebuah krisis yang orang Kristen hadapi. Ya, di Indonesia juga ada, saudara, tekanan-tekanan seperti ini dari negara terhadap orang-orang Kristen. Ya, baik baik tempat ibadah lah yang diganggu, persekutuan lah yang dibubarkan. Semua ini penganiayaan ini menjadi sebuah eh, tantangan iman. Apakah orang begitu teguh imannya bisa mati demi imannya kepada Tuhan, atau mereka sebagian terguncang lalu menyangkal imannya. Dan ini kan sebuah krisis yang mengancam di dalam iman orang Kristen. Memang ada yang bertahan, tetapi juga tidak sedikit ada yang terguncang dan menyangkal imannya kepada Tuhan. Sudah ini yang terjadi, ya, hal-hal yang menjadi krisis di dalam kerohanian kita
di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu seperti apa krisis yang saudara alami itu ya. Dan bagaimana respon saudara. Sudah tetap setia atau saudara mulai kompromi, mulai terguncang, lalu memilih jalan yang salah. Ya, ada orang yang kalau sakitnya sudah parah gitu ya, dokter sudah angkat tangan, dia sudah mulai bingung ya. Dia mulai apa namanya mencari-cari cara yang lain. Ya, ujung-ujungnya akhirnya bisa cari dukun juga supaya bisa mendapatkan eh, kesembuhan. Gitu. Atau di dalam tekanan-tekanan finansial, ya orang pernah punya tekanan inilah, pernah hidup itu tidak selalu mudah, tidak selalu lancar, uang tidak selalu cukup. Ada saatnya kita mengalami krisis di sini dan ya usaha bisa bangkrut, bisa terancam, ya pekerjaan bisa bubar dan sebagainya. Apa yang orang lakukan, saudara? Apa yang saudara lakukan kalau dalam kondisi ini? Ya, saudara, bahkan ada orang demi usaha bisa minta minta jimat, minta berkat, minta nasihat dari orang pinter, ya supaya ada nasib baik. Ya, jangan nasib buruk yang menimpa gitu. Belum lagi dalam tekanan lingkungan sekitar, orang-orang Kristen dalam dalam instansi tertentu yang korup gitu ya. Itu iman tuh diuji. Apakah mereka akan ikut arus dunia, ikut korupsi, ikut kompromi terhadap dosa. Nah, ketika mengalami krisis ini, saudara mengalami tekanan-tekanan seperti ini, ya, tidak sedikit kadang-kadang membuat orang Kristen, membuat saudara dan saya bisa lupa. Lupa dengan Tuhan. Lupa kita orang Kristen. Lupa kita punya Tuhan. Akhirnya pakai cara-cara yang salah, yang instan, atau cara sendiri, atau bahkan segala cara supaya bisa keluar dari krisis. Ya, segala cara yang bahkan tidak patut seperti tadi di atas, atau mencari dari manusia sehingga kita itu mengalami sebuah krisis di dalam iman kita. Ya, nah kita harus berhati-hati saudara untuk hal ini. Padahal Tuhan berjanji, ya Tuhan ingin kita sebagai umatnya itu mencari pertolongan dari Tuhan. Minta datang kepada Dia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Makanya Tuhan berfirman kepada Ahaz yang tadi kita baca. Firman kepada Ahaz, minta tanda, mintalah tanda dari Tuhan Allahmu. Ini ada frasa Tuhan Allahmu itu ditekankan untuk menunjukkan ini hubungan perjanjian antara Allah dengan kerajaan Yehuda, keturunan Daud. Tuhan Allahmu, ya. Tuhan ingin Ahaz itu menyadari bahwa Tuhan sudah berjanji kepada leluhurnya, Daud. Dan Allah tetap setia pada perjanjiannya, meskipun Ahab kurang beriman kepada Tuhan. Allah berusaha untuk menjangkau Ahaz nih. Berusaha untuk berkomunikasi dengan dia. Allah ingin membimbing umatnya. Datang supaya mereka itu bisa minta tanda. Allah ingin berikan satu pesan penting loh. Melalui tanda yang Tuhan izinkan untuk mereka mereka minta. Nah saudara di dalam konteks budaya dan sejarahnya orang Israel. Minta tanda itu adalah cara untuk meneguhkan kehendak Tuhan. Ya mencari tahu kehendak Tuhan dan kehadiran Tuhan. Ya, Tuhan perbolehkan orang-orang tertentu itu minta tanda. Ya, kita tahulah beberapa konteks di dalam hakim atau di dalam nabi Tuhan itu minta tanda apakah Tuhan mau pakai mereka. Nah, ini Ahaz Tuhan bilang minta tanda dari Tuhan Allahmu. Itu ya. Tuhan perbolehkan di dalam kasus-kasus yang Tuhan izinkan ini. Nah, secara teologis ya Tuhan menawarkan tanda ini itu mencerminkan kesediaan Allah untuk memberikan jaminan, untuk memberikan perlindungan kepada umat yang sedang tertekan. Bahkan ketika mereka ragu pada Tuhan, Tuhan tetap akan tunjukkan ya kedaulatannya untuk melindungi mereka. Nah, tanda itu Tuhan bilang, tanda itu bisa sesuatu yang spektakuler kalau Ahaz memang menginginkannya.
Itu boleh minta dari dunia orang mati paling bawah atau satu tanda dari tempat yang paling tinggi. Ya, dunia paling bawah dan dunia paling atas. Semua juga nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk Tuhan wujudkan permintaannya. Ya, tujuan Tuhan sebenarnya waktu memberikan tanda ini, memperbolehkan Ahas minta tanda ini, sebenarnya untuk meneguhkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu real, dan pertolongannya jelas. Ini sebenarnya untuk membangkitkan iman daripada Ahaz, untuk meneguhkan imannya yang mulai krisis, supaya dia berbalik kepada Tuhan. Ya, ada kesempatan yang Tuhan tawarkan buat mereka. Ya, meskipun apa yang mereka alami ya sebagai bentuk keadilan Tuhan karena mereka menyembah berhala, mereka itu diserahkan di dalam kekalahan besar oleh Israel. Tapi Tuhan juga beranugerah kepada Ahaz, kepada Yehuda, ya, supaya mereka datang kepada Tuhan, minta satu petunjuk, satu tanda dari Tuhan. Ya, tujuannya sekali lagi meneguhkan iman Ahaz kepada Tuhan, membangkitkan imannya kembali, memperkuat imannya yang goyah, yang luntur kepada Tuhan. Makanya Tuhan, kalau Ahaz tidak minta, Tuhan itu akhirnya tetap minta, memberikan tanda, satu tanda yang mustahil, ya, bagi manusia, yaitu seorang perempuan muda melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, ini sebuah komentari mengatakan ini kelahiran putra ini juga bisa merujuk kepada memang ada anak yang lahir pada zaman Yesaya, yang memang nanti melambangkan harapan dan kehadiran Allah bersama umatnya di tengah-tengah gejolak yang mereka alami. Makanya namanya Immanuel, ya. Allah menyertai umatnya. Kadang-kadang nama seorang anak yang lahir itu diberi nama sesuai dengan keadaan waktu itu, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, kasih nama ini, kasih nama ini. Gitu. Ya, itu di dalam konteks itu. Nah, Immanuel itu di dalam konteks yaitu krisis yang dihadapi oleh Yehuda. Seolah mereka pikir Allah tidak ada, sebenarnya Allah itu beserta dengan mereka. Perjanjiannya tidak berubah kepada keturunan Daud. Nanti di dalam perjanjian baru, nama ini dikaitkan dengan Yesus kan, yang sering dikutip menjadi nama Yesus dan dalam rencana penebusan Allah bagi dunia ini. Nah, Ahaz meskipun dalam keadaan ketakutan, ya, dalam krisis, dalam keputusasaan sekalipun, Tuhan ingin tunjukkan Allah itu hadir beserta dengan umatnya. Allah itu Immanuel, menyelamatkan mereka yang tidak berdaya. Asal mereka mau datang dan berseru kepada Allah. Ya, ini sebenarnya Tuhan sudah beri anugerah yang luar biasa kepada mereka untuk minta tanda dan Allah akan menunjukkannya bagi mereka. Tapi Ahaz menjawab apa? Ahaz bilang, aku tidak akan minta tanda. Ahaz menolak, saudara, untuk meminta itu. Ya, penolakan Ahaz jelas ya, menunjukkan dia tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan, tidak mau lebih dekat kepada Tuhan, tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan, tidak berupaya mencari kehendak Tuhan. Dia menolak semuanya tawaran Tuhan. Ya, alasannya sih tampaknya rohani. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Rohani kan saudara kelihatannya. Tapi sebenarnya motifnya itu sangat ironis, ya. Dan tidak jujur. Tidak menghormati Allah. Ya. Sepertinya menghormati Allah tapi tidak. Ya, dia sebenarnya enggan untuk percaya pada janji Allah. Saudara, ini menunjukkan betapa seriusnya ya krisis yang dialami oleh Ahaz di dalam hubungannya dengan Tuhan dibanding dengan leluhurnya dan sesudah raja sesudahnya. Ada ketidakpercayaan, ada ketidaktaatan, ada penolakan terhadap Allah. Allah Immanuel tapi ditolak, ya, ditolak. Nah, kondisi inilah sebenarnya nanti menggambarkan dunia ini di mana ketika inkarnasi anak Allah itu pun dikatakan Yohanes dunia menolaknya, Saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 10 ya, dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, kepada umatnya,
Ya, di konteksnya Ahaz, Yehuda. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini ironis, ya. Ironis, saudara. Nah, saudara, di dalam krisis itu akhirnya terjadi penolakan terhadap kehadiran Allah dan itulah sifat yang menjadi sifat dosa. Ya. Saudara, kalau kita sampaikan berita Natal ya, di Natal ini kita akan pelayanan kan ya. Sampaikan berita Natal, Immanuel misalnya, kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan. Kalau orang-orang itu menolak keras berita ini, Allah mau menyertai mereka tapi ditolak, sebenarnya dia bukan menolak saudara. Dia menolak Allah. Alkitab sudah bilang. Orang-orang kepunyaannya itu menolak dia. Bukan menolak saudara. Ya. Mereka menolak Allah, menolak penyertaan Allah di dalam hidup mereka. Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, kadang-kadang alangkah bodohnya ya manusia menolak Allah gitu ya. Menolak Allah mau menyertai hidup mereka gitu. Bersama dengan mereka itu mereka tolak. Itu kadang-kadang nggak habis pikir ya. Bodoh sekali rasanya. Ya, sepertinya Allah menyertai mereka itu nggak penting, nggak ada artinya. Memangnya kita sanggup ya mengantisipasi keburukan, pergumulan, hal-hal yang kita nggak sanggup hadapi di dalam hidup kita. Memangnya kita sanggup. Penyakit misalnya yang menggerogoti kita, mungkin menggerogoti iman kita juga. Memang kita sanggup mengatasi kalau kita diperhadapkan pada sakit yang mengancam nyawa gitu. Nah, alangkah kadang-kadang bodohnya ya manusia itu menolak Immanuel Allah itu di dalam hidupnya. Ya. Nah, saudara, bagi kita penyertaan Allah itu bukan sebuah konsep. Sebuah konsep di kepala, oh Allah beserta umatnya. Tok. Atau sekarang, zaman sekarang bukan lagi menjadi sebuah tanda. Tapi ini menjadi sebuah kenyataan. Sebuah realita yang kita alami di zaman kita ini. Maka kita patut bersyukur ya. Kita nih orang-orang yang dicelikan, hatinya dibukakan untuk melihat pentingnya Immanuel di dalam hidup kita. Di dalam segala-galanya yang kita hadapi, kita punya Allah yang Immanuel. Sudah tahu nggak bahwa Immanuel itu segala-galanya bagi umat Allah, bagi saudara dan bagi saya. Ya, ini satu tema yang sangat besar ya di dalam kehidupan umat manusia, di dalam seluruh sejarah Alkitab dari awal sampai akhir, Allah itu beserta dengan umatnya. Ya. Kalau Allah beserta dengan umatnya, ini bukan hanya sebuah janji, tapi sudah sebuah kenyataan yang dialami orang-orang di zaman ini kalau mau buka hati terima Tuhan. Saudara yang percaya Tuhan, saudara mengalami Immanuel, saudara akan tetap merasakan apa ada kekuatan di saat saudara menghadapi kegentaran. Saudara tidak akan mudah gentar menghadapi kesusahan. Percayalah. Saudara akan tetap punya ketenangan dan damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan hidup saudara. Tidak seperti orang yang di luar Tuhan. Sudah tetap punya kekuatan, punya pengharapan, ya dan tidak akan patah arang. Karena sudah sadar Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Saudara akan mampu bangkit daripada kegagalan demi kegagalan dalam keluarga, dalam usaha, dalam kesehatan. Akan ada jaminan kesehatan di masa depan. Dan masa depan itu sudah jelas buat saudara yang ada di dalam Tuhan. Dan saya yang juga ada di dalam Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa dia menyertai umatnya, kita sampai selama-lamanya. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesulitan ya, baik di dalam kesehatan kita, di dalam finansial kita, kita sulit, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, dan ada keputusasaan seperti yang kita hadapi gitu. Saudara, mari kita ingat ya, Allah itu beserta dengan saudara dalam keadaan apapun. Ya, Tuhan tidak ingin saudara mencari pertolongan di luar daripada Tuhan. Tuhan mau saudara datang kepadanya, berdoa setiap hari. Jangan abaikan doa kepada Tuhan. Jangan abaikan relasi yang dekat dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Carilah Tuhan, cari wajahnya selalu. Berserulah kepadanya, karena dia yang paling mengerti kesulitan saudara.
Dia akan memelihara saudara. Apapun taruhannya, Tuhan pertaruhkan untuk memelihara saudara tetap aman. Dan pasti akan aman di tangan Tuhan. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan pelihara. Tidak ada satupun yang lepas, terhilang daripada hadapan Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan mengingatkan, meneguhkan iman kita, menghadapi momen Natal, terus bersaksi bagi Tuhan, melayani Tuhan, Allah yang sudah Immanuel. Meskipun kita lemah, kita tetap memberi diri melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, sebab Allah itu memberi kekuatan kepada kita semua. Mari kita berdoa.